Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ciri orang beriman adalah memiliki keberanian lillahi ta'ala. Orang yang yakin bahwa Allah adalah Robnya, bahwa hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seluruh makhluk adalah lemah, tidak punya daya dan upaya kecuali dengan setitik kekuatan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada yang ditakuti di dalam hatinya kecuali kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dia gentar di hadapan apapun dan siapapun. Tidak ada rasa takut pada ancaman apapun kecuali ancaman dari keburukan dirinya yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Imran ayat 139. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberanian adalah sifat yang terpuji jikalau lahir dari tauhid yang lurus dan bersih. Keberanian seperti ini adalah sifat yang didambakan setiap orang, karena hanya orang-orang yang memiliki keberanianlah yang mampu melakukan perubahan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh terbaik dari karakter pemberani. Bagaimana tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak masih kanak-kanak sudah dikenal baik oleh masyarakat kafir Quraisy, dikenal dengan baik sebagai pemuda yang jujur dan dikagumi karena kebaikan budinya, memilih untuk menyampaikan tauhid kepada mereka yang jelas-jelas menyembah banyak berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil resiko untuk dibenci, dikucilkan, disakiti demi menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah semata. Akibatnya tentu saja orang-orang yang dulunya mengagumi beliau berbalik menjadi benci. Orang yang dulunya memuji beliau berbalik menjadi mencaci. Orang yang dulunya mendekati berbalik menjauhi. Orang yang dulunya mencintai berbalik jadi menyakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil risiko dibenci bahkan oleh keluarga atau kerabatnya sendiri. Namun inilah keberanian sejati, keberanian yang datang karena mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Keberanian jugalah yang nampak dari sosok Siti Khadijah manakala bersyahadat
mengikrarkan keislamannya dan menikah dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah sebagai wanita yang terpandang dan terhormat di antara kaumnya tentu sangatlah mengetahui resiko yang dihadapi ketika memilih Islam dan menikah dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun segala resiko itu diambilnya dengan penuh ketangguhan, mendampingi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa-masa yang teramat sulit saat itu. Betapa pengorbanannya yang sangat besar yang telah dikeluarkan oleh Khadijah. Tentang keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercermin pada sebuah riwayat berikut ini, manakala baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan para pembesar kaum kafir Quraisy. Abdullah bin Amr RA mengutarakan, aku pernah melihat dalam sebuah majelis mereka, dalam arti kaum kafir Quraisy, pada suatu hari di Hijr Ismail, mereka membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, kita tidak pernah melihat kesabaran kita dalam menghadapi sesuatu lebih besar kecuali terhadap orang ini, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menganggap bodoh orang-orang pintar di antara kita, menghina bapak-bapak kita, mencela agama kita, memecah belah persatuan kita, dan mencela Tuhan-Tuhan kita. Sungguh kita telah sabar kepadanya atas suatu urusan yang besar. Ketika mereka sedang berbincang-bincang seperti itu, datanglah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengusap rukun Yamani, mengelilingi Baitullah dan melintasi mereka. Ketika mereka melihat beliau lewat, mereka pun menghinanya. Abdullah bin Amr melanjutkan, aku mengetahui hal itu dari ekspresi wajah beliau. Kemudian beliau berlalu. Ketika beliau melewati mereka untuk kedua kalinya, mereka pun kembali mencelanya, dan aku bisa mengetahui hal itu dari wajahnya. Namun beliau tetap tidak memperdulikannya. Lalu beliau melewati mereka lagi, dan mereka kembali mencelanya. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengarlah wahai orang-orang Quraisy, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, sungguh aku datang untuk menyembelih kalian. Maka kata-kata itu menjadikan mereka gentar, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka kecuali seolah di atas kepala mereka ada burung yang hinggap. Disebutkan bahwa para pembesar Quraisy bersikap seolah ada burung hinggap di atas kepala mereka. Ini menggambarkan mereka terkejut dan ciutnya nyali mereka. Sifat berani itu tentu bukan berarti tak memiliki rasa takut, karena sebagaimana wajarnya seorang manusia, rasa takut merupakan tabiat dari manusia. Namun seorang pemberani adalah orang yang bisa mengendalikan rasa takutnya. Ia bisa mengendalikan diri untuk takut hanya pada hal yang memang sepantasnya.
dan tidak takut kepada hal-hal yang memang sudah sepatutnya tidak perlu untuk ditakuti. Oleh karena itulah tidak jarang kita menemukan orang yang celaka hanya disebabkan oleh rasa takut dirinya sendiri. Rasa takut yang tidak pada tempatnya membuat dia tidak bisa mengendalikan diri. Akalnya menjadi sempit, hatinya menjadi ciut, hingga lisan dan perbuatannya tidak terkendali. Contoh kecilnya misalnya ada orang yang karena sedang sendirian, ia merasa takut pada hantu. Kemudian ia terbawa oleh perasaannya itu lalu berlari padahal keadaan sedang gelap. Kemudian dia tersandung sesuatu dan terjatuh. Orang yang berani pasti bisa mengendalikan rasa takutnya, mengedepankan akalnya, dan mengendalikan dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani itu bukanlah nekat. Keberanian juga tidaklah identik dengan sikap yang kasar, ucapan yang lantang, atau hal-hal lain yang mengekspresikan kekuatan. Karena bukankah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang paling pemalu? Namun justru Utsmanlah yang mampu membangun armada angkatan laut pasukan kaum muslimin. Hal yang tidak ditempuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dianggap sangat beresiko. Keberanian yang sejati lahir dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang berani menyampaikan kebenaran dan menyeru untuk menjauhi kemaksiatan. Taubat tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang berani melawan hawa nafsunya sendiri. Tiada perbaikan kecuali dengan keberanian. Tiada kemajuan kecuali dengan keberanian. Milikilah keberanian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjadi seorang mukmin yang berani, yang memiliki keberanian sejati, berani yang lahir dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.